Dikira wibu dan cupu, ternyata penakluk sukubus. Pernah nggak sih ketika kalian ritual sambil membayangkan bermain bersama sukubus, tiba-tiba saja cering wecu sukubus tersebut muncul di hadapan kalian? Nah, pertanyaannya, jika itu benar-benar terjadi, apa yang akan kalian lakukan, boy? Kalau lubang bakal diapain, Bang? Pakai nanya, kering pun kering lah, Wak. Nah, jadi kisah super hoki ini terjadi kepada seorang MC culun dan klemer-klemer yang diketahui bernama Alto, di mana saat ini Alto terancam tidak akan naik kelas karena dirinya yang tidak bisa memanggil sebuah familiar. Alto Goldfield, 分かってると思うが、君の召喚魔術の実技単位は0点だ。 Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu familiar, so secara simpelnya familiar itu makhluk panggilan lah ya. Sebenarnya sih untuk saat ini Alto itu memiliki seorang wanita yang begitu menyukai dan sangat peduli sekali ya kepada Alto bernama Lilia, dikala dirinya mengetahui bahwa ayang culunnya ini terancam tidak akan naik kelas. までに何かと契約しないと留年になるって。そんな1年ずっと一緒に頑張ってきたのに。 Tapi ya boro-boro mikirin untuk memanjakan si Muanuk gitu kan. Long saat ini Alto tengah galau brutal akan nasibnya yang bisa naik kelas atau tidak. Merasa bingung dengan apa yang akan ia lakukan, Alto pun memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan lah guna mencari sebuah buku yang membahas mengenai tutorial memanggil familiar. Hingga nih di tengah-tengah pencarian Alto, Hong. iya, tiba-tiba saja Alto tertimpa sebuah buku kuno yang kebetulan buku kuno tersebut merupakan sebuah buku yang membahas tentang tutorial untuk mencari Aplikasi krekan kan, Bang? Garing banget anjing jokes Anda ya anak muda. Ya tentunya bukan dong, melainkan ini lebih besar banget cu dari sekedar aplikasi krekan. Sebab ketika Alto mencoba tutorial yang ada di buku familiar tersebut, familiar yang dipanggil Alto ini adalah Wagachiwa. Iya, mantap ya, bukan main-main bro, sukubus cu yang dipanggil. Dan mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi ya dengan sukubus legend satu ini para penonton. So, nama dari sukubus yang dipanggil oleh Alto ini adalah Mbak Vermel. Ya, untuk sekarang sih Aing masih belum tahu apa dan kenapa alasan Mbak Vermel bisa berada di dalam buku tua tersebut. Kata Mbak Vermel sih alasannya bisa berada di buku kuno itu adalah 悪いことをたくさんしたからだよ。 aku jadi penasaran. Tapi yang pasti satu-satunya syarat Alto untuk menjadikan Mbak Vermel familiar itu adalah Alto harus memberikan Mbak Vermel asupan. Mana yang maksud yang itu? Asupan mana demi mempertahankan kontrak yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, di sini nih cu, meskipun muka MC kita ini nampak seperti MC culun yang selalu diremehkan dan dibully oleh 3 wanita sekaligus, tapi Mang, mana dari Alto ini seperti tidak terbatas ya. Jadi bisa dibilang anti kering lah, Wak. Oh iya, jadi sebenarnya keberadaan iblis di anime ini itu bisa dibilang sangat tabu lah. Dulu menurut sejarah, iblis itu merupakan sesosok makhluk jahat yang pernah hampir memusnahkan sebagian dari populasi umat manusia. Mungkin musnahnya karena kering, kekurangan air maksud Aing. Yang oleh sebab itu, agar tidak menimbulkan kegaduhan ataupun menyamarkan identitas Mbak Vermel ini menjadi sesosok manusia. Terus bagaimana Bang nasib Alto? Apakah Alto bisa naik kelas? Ya, jangan ditanya ya, coba kan sang guru yang mengetahui kini murid culunnya malah mengsamon sesosok wanita seperti Mbak Vermel. Auto minta tutor Kang, dan jujur setelah Aing melihat ini, Nah, Alto, mata omae san no koi yatsu sosoi de okure yo.
Ada yang mau ikut aing ke perpustakaan nggak bro buat cari bukunya? Lilia yang memang notabene-nya sudah menyukai Alto dari lama, ketika dirinya melihat kok ini tiba-tiba si Alto malah mengsomon One-chan bulut-bulut gitu, mana deket banget lagi. Tentu Lilia yang merasa cemburu pun langsung menantang Alto untuk duel, di mana jika dirinya menang dalam duel tersebut, Alto harus berjanji untuk tidak membawa Mbak Vermel ke sekolah. Tapi jika Alto yang menang dalam duel ini, Mbak Vermel minta kepada Lilia harus menuruti semua permintaan Alto apapun itu. Wah, mendengar permintaan apapun seketika membuat Lilia bereaksi. なんでもって、そんな、私たちまだ学生。でも、 Samanya bejir, boleh juga ini Ichi bos punya harem wah. Satunya suku bus bulut-bulut dan satunya lagi wanita kawa yang mantap lah. Nah, pada duel yang disiarkan di seluruh sekolah tersebut, Lilia langsung mengsamon familiarnya yang sesosok roh angin bernama Sylphid. Yang katanya si familiar Sylphid ini merupakan sesosok roh tingkat tinggi ya. Tapi bro, jika disandingkan dengan familiar Alto yang sesosok roh tingkat besar, roh tingkat tinggi Sylphid ini tidak ada apa-apanya ya pada penonton. もうちょっと信頼してほしいね。私の飼い主なんだから。危な。よし、直撃よ。これに懲りたら。そんな。 And ya setelah di anu Lilia pun dibuat tewas tak berdaya ketika melawan Mbak Vermel sang sukubus bulut-bulut. Bang, aku mau lihat di ini, di itu dan di anu-anunya dong bang. Mending lau lihat aja bro, brownies hitam cap Mojokerto buatan Mas Amba. Dan iya, karena Lilia kalah dalam duel, saatnya kita masuk ke dalam sesi pengabulan permintaan. Yang kalau aing jadi Alto pasti aing minta sesuatu yang kalian pikirkan gitu kan. Tapi karena Alto ini anak baik-baik, di sini Alto malah meminta ベルメイさんと仲良くしてください。 baik sih, tapi agak mubazir nggak sih para penonton? Namun ya di luar itu semua, karena tadi siangnya kan Mbak Vermel sudah membantu Alto ya dalam duel melawan Lilia, dan kini di malam harinya sebagai familiar yang harus dikasih makan, tentu dong Mbak Vermel minta imbalan dari Alto. Imbalannya apa tuh abangku? Ya lihat aja sama kalian. そう、お前さんの魔力。ベルメイさん。 Familiar happy, majikan keringkang. Tapi selain pengambilan Moana, sebenarnya masih ada cara lain loh untuk memberi makan Mbak Vermel sang sukubus bulut-bulut. Namun untuk cara yang ini ya kalian pasti udah tahu lah ya dengan cara apa. Sleep. What the dog doing? Hari pun berganti dan mungkin karena para pria di sekolah Alto ini sangat iri gitu ya ketika melihat familiar si culun ini begitu bababoy sekali. Di sore harinya Alto tiba-tiba saja didatangi oleh seorang senpai dari kelas 2 yang kita panggil saja, aduh, Asep Kenyot, udah Otong, udah Mamang Kestot juga, udah siapa ya? Kalau Joni kan terlalu biasa. Oh ya, Jajang Embut. Buat kalian yang punya nama unik bisa komen di bawah ya bro. Nanti yang paling unik bakal aing jadiin nama buat NPC selanjutnya deh. Lanjut, Jajang Embut yang tidak terima ketika melihat Alto bisa mengsamon sesosok bulut-bulut jumbo, wumbo, dan combo, langsung menyerang Alto dengan menggunakan familiarnya yang sesosok naga. Lebih ke T-Rex sih kalau kata aing mah. Wah, Alto yang melihat akan hal ini, awalnya Alto itu tidak berkutik dan bingung gitu harus ngapain. Tapi karena kini Alto memiliki familiar si Jumbo Wumbo, maka ketika mereka menyatukan kekuatannya, pada akhirnya Alto pun bisa mengeluarkan sesosok sihir bercahaya emas. Dan yap, Jajang Embut kaget, Alto kaget, dan aing masih bingung ini gimana caranya bisa mengsamon sukubus. Namun pada intinya Jajang Embut yang sadar bahwa ia saat ini tidak bisa mengalahkan Alto, pada akhirnya Jajang
Embut pun menyerah dan memutuskan untuk tidak mengganggu Alto lagi. Selesai urusannya dengan Jajang Embut, Mbak Vermel pun iseng lah tanya ke Alto, Alto kun, sebenarnya apa sih tujuanmu menjadi penyihir dan mengsamon diriku? Pasti pengen dicukuruku kan bang? Matamu jadi biji cuya. Enggak dong. Melainkan Alto menjawab dengan simpel bahwa ia ingin menjadi sesosok penyihir yang terhebat dari yang terhebat. Jadi begini, di anime ini kelas penyihir itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan paling rendah sekaligus peringkat yang kini Alto miliki yaitu Green Square, lalu ada Bronze Square, Silver Square, Golden Square, dan tingkatan paling tinggi di mana hanya para penyihir-penyihir tertentu yang bisa membuat sihir baru sajalah yang bisa masuk ke dalam tingkatan sihir ini, yaitu tingkatan Platinum Square. Dan tingkatan inilah yang ingin Alto gapai. Ya meskipun Alto masih belum percaya diri sih untuk bisa sampai ke dalam tingkatan tersebut, tapi Mbak Vermel percaya kok bahwa Alto bisa sampai ke tingkatan sana. Dan Mbak Vermel berjanji bahwa ia akan membantu Alto untuk menggapai cita-citanya. Tapi sebelum itu, ia minta jatah Moana dulu dong, Wak. Baba Boy. Dan ya seperti biasa para penonton, betul familiar happy majikan kering Kang. どうしたのアルト。いや、ちょっと寝不足で。 Oh iya, untuk di sekolah Alto sendiri baru ada 7 siswa yang menduduki peringkat Gold Square, dan 5 di antara ke-7 itu mereka semua terdaftar dalam organisasi OSIS. Nah, salah satu dari anggota OSIS yang diketahui bernama Chris yang melihat akan kehadiran Alto dan Mbak Vermel bulut-bulut, sepertinya Chris nampak tidak menyukai mereka berdua ya. Kenapa bisa begitu? Sebab begini para kocokers, ternyata Chris ini merupakan pemimpin dari perkumpulan siswa yang memiliki familiar naga. Dan ketika Chris tahu bahwa Jajang Embut baru saja dikalahkan oleh Alto, apalagi Alto itu merupakan adik kelas dari mereka, tentu Chris yang merasa bahwa Jajang Embut baru saja mencemarkan nama baik para pemanggil familiar naga. Di sini Chris langsung menghajar Jajang Embut secara habis-habisan. 力願い下げだってんだよ。アルト・ゴールドフィールド。面白い坊やじゃないか。 Yang mana demi kembali memperbaiki nama dari para pemanggil familiar naga, Chris sendirilah yang akan menantang Alto dan juga Mbak Vermel. Yang mana jika Chris berhasil memenangkan duel tersebut, Chris minta kepada Alto untuk keluar dari sekolah ini. Tapi jika Alto menang, Chris janji ia tidak akan mengganggu Alto kok dan akan mengakui Alto sebagai murid kelas 1 yang cukup kuat. Nah, pada duel kali ini, tentu dong meskipun Alto dan Mbak Vermel bulut-bulut sudah menyatukan kekuatan mereka, tapi mereka berdua masih nampak kesulitan ya untuk melawan Chris dan familiar naganya. なるほど。2回生にしては凄まじい威力だ。 Ditambahkan Chris ini juga salah satu dari kelima pemegang rank Golden Square yang ada di dalam organisasi OSIS. Tapi ya itu karena si Alto culun ini memiliki titel paling mujarab di anime yaitu MC. Apalagi kini si Alto memiliki Mbak Vermel sang sukubus bulut-bulut besar dan penghisap Moana. Yang oleh sebab itu dengan Alto yang mulai mengeluarkan seluruh kemampuan yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh Alto, kita diperlihatkan ya setelah diike dan Alto yang langsung menyodorkan bongkahan kristalnya yang besar kepada Chris, pada akhirnya Chris yang terpojok pun harus mengakui kekalahannya. Dan
Dan ya setelah kemenangan Alto yang berhasil mengalahkan salah satu anggota OSIS yang paling disegani, salah satu pemegang ring Golden Square, dan juga pemimpin kelompok pemanggil naga, seketika membuat Alto yang culun pun menjadi idola seluruh wanita. Oh iya, Aing hampir lupa bro. Jadi kekuasaan organisasi OSIS di sekolah Alto ini benar-benar absolut dan tidak bisa diganggu-gugat ya. Bahkan guru sekalipun sangat segan gitu kan kepada seluruh anggota OSIS. Jadi kita tidak heran lah kenapa Alto ini auto jadi idola dan populer mendadak di sekolahnya. Kalau lu pernah populer gak bang? Gini, Aing pernah populer dong. Populer di sekolah maksudnya bang? Bukan, tapi di kalangan para penjual sabun. Oh iya, sebenarnya di sekolah Alto ini ada sesosok guru yang cukup menjadi idola juga ya, bernama Obsidian Sensei. Tapi ingat, jika ada NPC berambut blonde mau sebaik dan selugu apapun kelakuannya, pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Entah meng-NTR istri orang kah, meng-NTR pacar orang kah, atau bahkan mungkin bisa meng-NTR ibu temannya sendiri. Oh my god! Tapi untuk sifat buruk dari Obsidian Sensei, mari kita skip dulu aja lah ya. Karena kini kita akan fokus terlebih dahulu kepada Alto yang benar-benar akan dibuat kering sekering-keringnya jemuran kering yang kalian remas agar lebih kering. Dan ya kalau bisa sampai nggak bisa jalan lagi lah mang si Alto ini. Apalagi ketika Mbak Vermel mengatakan, だって私お前さんのこと大好きだから。 Wanying cucu, dicintai sukubus gak tuh mang? Fix ini mah bro, dari yang tadinya cuman sampai kering, sekarang auto sisa tengkorak doang bro ini si Alto. Tapi bang, emangnya lu mau tunjukin proses pengeringannya bang? Mau sih, tapi 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 apalagi abangku? lihat belakang deh cu. Alamak, ada admin rupanya. Ya pokoknya setelah proses pengeringan tersebut di keesokan harinya, Alto seketika lemas, lesu, tak bersemangat, dan benar-benar kopong ya abangku dengkulnya. Sedangkan Mbak Vermel ya kita bisa lihat lah betapa sumberingahnya dan segarnya gitu kan sukubus bulut-bulut satu ini. Ya pokoknya hari-hari si culun yang dihabiskan bersama dengan sukubus bulut-bulut ini amat teramat sangat mantap lah Kang. Hingga kemantapan Alto bersama sang sukubus bulut-bulut ini sedikit terganggu dikala pada suatu hari, entah apa alasan Mbak Vermel yang biasanya selalu menempel kepada Alto, tapi kali ini Mbak Vermel meminta izin kepada Alto untuk pergi sebentar mencari udara segar. Tapi Lilia yang sadar bahwa kini ia memiliki kesempatan untuk berdua-duaan dengan Alto seketika mengatakan, そんなことよりせっかく二人きりなんだし個室いや自習室で勉強しましょう. Sama aku mau. Nah ketika Mbak Vermel ini tengah mencari udara segar, Mbak Vermel secara kebetulan bertemu nih dengan si Obsidian Sensei. Awalnya sih pertemuan mereka tidak ada yang aneh, tapi tiba-tiba saja Obsidian Sensei melakukan ですよ。今から本物が手に入るんですから。 Nah, kan bener, jangan percaya bejir sama NPC berambut blonde. Dimana di sini Obsidian Sensei memberikan sebuah obat yang entah apa obatnya Aing dan para janda muda pun tidak tahu. Tapi yang pasti karena obat tersebut membuat Mbak Vermel itu tidak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Sedangkan di sisi Alto ya kita semua dapat melihat lah ya akan si Lilia yang begitu memaksa Alto untuk melakukan cukur-rukuk dengan dirinya. Sama Aing mau. Tapi di tengah-tengah pemaksaan cukur-rukuk tersebut, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba saja Alto merasakan akan keberadaan serta aura mengerikan dari Mbak Vermel. Sebenarnya tak hanya Alto saja sih, melainkan seluruh anggota OSIS pun merasakan hal yang sama dengan Alto. Tapi ketika sang ketua OSIS mencoba untuk menyelidiki sumber dari aura yang mengerikan tersebut, tiba-tiba saja sang ketua OSIS dicegat oleh sesosok monster mungkin ya. Oh iya, nama ketua OSIS yang kawaii dan super wangi ini itu bernama Elena ya teman-teman. Tapi untuk pertarungan mereka ini
mari kita skip dulu lah ya. Karena kini kita akan berfokus kepada Mbak Vermel yang benar-benar tengah mengamuk secara brutal dan menyerang siapapun, tak peduli lawan maupun kawan. Bahkan ketika Alto tiba di sana bersama dengan Lilia dan mencoba untuk menyelamatkan Mbak Vermel dari amukannya tersebut, tiba-tiba saja iya, jadi Donat Wah, sadar bahwa dirinya baru saja membuat pria culun yang paling ia cintai menjadi donat. Tentu dong amukan Vermel ini semakin menjadi. Tapi dengan sisa tenaga yang ada, Alto langsung memeluk Vermel serta dengan lembutnya berkata, "Dame desu yo, Vermel-san." Iya, Vermel yang mendengar perkataan Alto tersebut pun pada akhirnya berhasil kembali ke wujud semulanya. Tapi ya itu karena Alto sudah berubah menjadi donat, Alto pun seketika modar. Namun tenang, karena Mbak Vermel ini tidak ingin membiarkan si culun kesayangannya itu mati begitu saja, maka Mbak Vermel bulut-bulut pun langsung menggunakan sisa kekuatannya untuk kembali menghidupkan Alto. Sebenarnya bukan benar-benar menghidupkan sih, melainkan Mbak Vermel ini hanya membagi jantungnya dengan Alto. Jadi jika salah satu di antara mereka berdua mati, maka mereka akan mati sekaligus. Tapi masalah belum berhenti sampai sini saja ya Todd ya. Obsidian yang mengetahui bahwa rencananya baru saja gagal, di sini Obsidian pun langsung menyuntikkan sesuatu kepada dirinya yang seketika membuat si Obsidian Tol ini berubah menjadi sesosok iblis. Yang katanya si wujud Obsidian tersebut merupakan sesosok iblis tingkat tinggi ya para penonton. Tapi ya sekali lagi, mau iblis tingkat tinggi ke, mau iblis tingkat dewa ke, aduh, selagi ada Mbak Vermel bulut-bulut sang iblis tingkat besar, maka di sini Mbak Vermel dapat dengan mudahnya membunbun Obsidian Sensei sang NPC berambut blonde tersebut. Dan ya berbarengan dengan kematian si Todd Sensei berambut blonde, monster yang mencegat Elena pun hilang begitu saja. Izure, mata. Sementara itu, karena kini jantung Mbak Vermel dengan Alto itu sudah saling terhubung satu sama lain, membuat Mbak Vermel itu sangat merasa bersalah ya kepada Alto, karena Mbak Vermel bulut-bulut mengira Alto harus ikut menderita dengan hidup selamanya bersama sang sukubus bulut-bulut seperti dirinya. Jujur, kalau aing jadi Alto bukan menderita sih, justru bahagia bejir, sebab bisa ganti oli kang tiap hari, mana selama-lamanya lagi. Hey boy. Tapi ya itu Mbak Vermel merasa tidak enak karena Alto harus hidup selamanya dengan dirinya, dan Alto juga merasa tidak enak kepada Mbak Vermel karena ya sudah memberikan jantungnya kepada Alto. Secara kan seperti yang kita tahu, untuk saat ini Alto itu kan culun dan dapat dengan mudah mati begitu saja ya. So Alto tidak mau jika dirinya suatu saat nanti mati, Mbak Vermel juga harus ikut mati bersama dengan dirinya. Jadi kesimpulannya, mending kasihin aja nggak sih Bang Kai? Dan karena perdebatan ini pula, sikap Mbak Vermel itu seketika berubah ya, tidak menggoda seperti biasanya. Secara di sini Mbak Vermel berpikir Alto pasti merasa jijik kan sudah berbagi kehidupan dengan iblis kubus pengenyot Moana seperti dirinya. Wah, mendengar perkataan Mbak Vermel bulut-bulut, Alto pun seketika Okorimasu yo. わかんない子だね。私はもう。怖いわけないじゃないですか。 Yap, melihat tingkah si culun yang tiba-tiba berubah menjadi Sigma seketika membuat One-chan bulut-bulut kita baper brutal ya abangku. Dan kapan ya adegan cukur-cukupnya terjadi? Nah, waktu demi waktu pun berlalu. Nah, setelah kejadian Obsidian Sensei Todd, pihak OSIS yang merasakan ada yang aneh dengan familia Alto pun di keesokan harinya, pihak OSIS yang langsung diwakili oleh sang ketua OSIS Elena langsung mendatangi Alto untuk merekrut Alto ke dalam organisasi OSIS. ご同行願えますね。
Awalnya Alto bingung kok tiba-tiba dirinya direkrut gitu kan. Hingga semua kebingungan Alto itu terpecahkan ketika ternyata Elena sebenarnya sudah mengetahui bahwa familiar One-chan bulut-bulutnya itu merupakan sesosok iblis sukubus. Wah, terkejutlah Alto dan juga para anggota OSIS yang lainnya. Tapi sebagai majikan dari Mbak Vermel bulut-bulut, di sini Alto mencoba meyakinkan organisasi OSIS bahwa Mbak Vermel sama sekali tidak membahayakan umat manusia kok, dan Alto bisa menjamin itu semua. Tapi jika para organisasi OSIS masih mempermasalahkan akan kehadiran Vermel, tentu sebagai majikan yang sangat menyayangi iblis besarnya tersebut, Alto tidak peduli meskipun dirinya harus melawan OSIS sekalipun. 僕の使い魔に何かしようというのなら、あなたたち相手でも黙っちゃいない。 Namun tenang, Elena sama sekali tidak memiliki rencana sampai ke sana kok. Yang ingin Elena sampaikan itu kan awalnya emang untuk merekrut atau ke dalam OSIS ya. Sebab itu semua dilakukan Elena karena Elena ingin mengontrol keberadaan Mbak Vermel sekaligus melindungi Mbak Vermel dari pihak-pihak yang ingin menggunakan kekuatan iblis seperti Obsidian Sitol kemarin. Ya, meskipun keputusan Elena ini sempat ditentang juga sih oleh para anggota OSIS yang lainnya, termasuk sang wakil ketua OSIS yang diketahui bernama Jessica. Tapi karena keputusan Elena ini sudah bulat, maka Elena tetap pada keputusannya untuk merekrut Alto. Tapi itu pun jika Alto benar-benar mau masuk ke dalam organisasi OSIS. Namun jika tidak, ya Elena tidak akan bertanggung jawab ya dengan apa yang akan terjadi kepada Alto dan Mbak Vermel bulut-bulut nantinya. Dan ya karena tidak memiliki pilihan lain, dengan terpaksa deh Alto dan Mbak Vermel pun join ke dalam organisasi OSIS. Meskipun di sini Alto dan Mbak Vermel masih harus was-was gitu kan, karena takutnya kan Elena ini memiliki maksud dan tujuan lain ya para penonton. Tapi ya untuk saat ini sedot menyedot mana dulu dong. Baba Boy. うるさい私に負けてるやつに守れるわけないだろ強くなりたい。 Sedangkan di sisi lain, kini kita diperlihatkan para villain yang termasuk ke dalam organisasi yang sama dengan Obsidian Toad yang diketahui bernama Lolite, sang mbak-mbak wangi ini bernama Heliodor, dan juga wanita yang tak kalah wanginya ini bernama Kohakumiya. Nah bro, kalian tahu nggak bahwa sebenarnya ketiga villain ini merupakan para penyihir yang berada di tingkat Platinum Square, di mana tujuan dari mereka saat ini itu adalah ingin membangunkan kembali sesosok iblis yang dulu pernah memusnahkan setengah populasi umat manusia. Lalu apa tujuan para penyihir Platinum Square ini melakukan itu semua? Ya untuk sekarang Aing masih belum tahu sih. Tapi yang pasti Lolite yang mengetahui bahwa kini ada sesosok pria culun yang sudah mengsamon sesosok sukubus seketika membuat Lolite ini begitu tertarik kepada Alto. 誰かさんたちが回収し損ねた分、回収しに行かなきゃならないからさ。 Singkat cerita, pada akhirnya kini kita diperlihatkan Alto, Mbak Vermel bulut-bulut, Lilia Slebeu, serta dua NPC baru yang perannya nggak penting-penting banget lah bernama Max dan juga Caroles yang akan mengikuti ujian peringkat bronze. Yang sebenarnya sih pada ujian kenaikan peringkat kali ini, Alto dapat dengan mudahnya melewati itu semua. Dari mulai Alto dengan memukaunya berhasil memasukkan seluruh muananya ke dalam bola, yang seketika membuat Alto auto lulus ujian praktek. Bentar, terus bagaimana bang tanggapan pengawas ujian ketika si Alto membawa Mbak Vermel sebagai familiarnya? Ya, tanggapannya sama kayak Aing, yaitu 今長いこと試験官をやってるが見たことも聞いたこともない。それにしてもでかいな。 Ya, gede banget ya. Tapi ya di luar itu semua, ketika Alto akan mengikuti ujian tertulis, alangkah terkejutnya Alto ketika dirinya bertemu dengan... Tonari, yoroshiku. Yap, Alto bertemu dengan si Lolite. Awalnya si Alto itu tidak menyadari bahwa Lolite ini merupakan seorang villain yang tengah mengincar dirinya. Tapi semua itu berubah ketika ujian tertulis ini tengah berlangsung. Para penjaga yang menyadari akan adanya penyusup pada ujian kali ini berniat untuk menangkap Lolite saat itu juga. Tapi...
Iya, di sini Lolite langsung menunjukkan identitasnya dan berniat untuk membawa Alto pergi bersama dirinya. Namun belum sempat Lolite melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja muncullah Alto! Berume-san! Soitsu wa yabai! Endo shite! Ya, muncullah Kete, maksudnya itu muncullah Mbak Vermel yang langsung membantu Alto untuk mengalahkan sang Lolite penyihir Breng Platinum Square. Ya, meskipun kehadiran Mbak Vermel bulut-bulut ini nggak terlalu ngaruh gimana juga ya para penonton. Oh iya, di sini Lolite itu tidak menjalankan aksinya seorang diri ya teman-temanku, melainkan Lolite ditemani oleh sang Onechan Wangi Heliodor untuk mencegah para bantuan datang dengan menggunakan si ruang dan waktunya. Lilia-san! シャロル、どうして？これは空間転移魔法。しかもこんな大規模な。 Balik ke Mbak Vermel, bulut-bulut yang meskipun kini Alto sudah dibantu oleh para ksatria kerajaan, Mbak Vermel pun sudah menggunakan wujud iblisnya, dan Alto sudah mengeluarkan ultinya dengan menggunakan mana sihir berwarna emas, tapi tetap saja hal tersebut masih belum bisa membuat Alto memojokkan Lolite sang penyihir Breng Platinum Square. Bahkan mungkin bagi Lolite semua serangan Alto kepada dirinya kayak ngegelitik-gelitik gimana gitu ya. Hingga di tengah-tengah keputusan Alto, tiba-tiba saja muncul sesosok yang kita anggap saja Dewi ya, yang keluar dari buku kuno tempat Alto mengsamon Mbak Vermel, dan diketahui sosok Dewi ini pula lah cuy yang sudah menyegel Vermel ke dalam buku tersebut. Oh ya, nama dari Dewi yang mantap juga sih. Ini itu bernama Fatima, di mana tujuan Fatima keluar dari buku kuno tersebut adalah karena Fatima itu ingin tahu apakah Alto benar-benar bisa menerima kepedihan yang selama ini Vermel rasakan atau tidak. Meskipun mungkin kepedihan itu bisa membawa Alto ke dalam jurang keputusasaan. Sebagai majikan yang sudah terlanjur mencintai sukubus bulut-bulutnya, tentu dong tanpa banyak basa-basi, Alto langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan Sigma, bahwa ia pasti akan menerima takdir Mbak Vermel bulut-bulut sepedih apapun itu, semengerikan apapun itu, dan mau ke jurang keputusasaan atau bahkan jadi villain sekalipun, asalkan Mbak Vermel berada di sisinya, Alto siap menanggung beban tersebut. Mendengar jawaban dari si culun, Fatima pun langsung memberikan Alto sebuah kunci, di mana kunci itu membawa Alto ke sebuah dunia, lebih tepatnya ke masa lalu sih, tepat di mana si Vermel itu mulai merasakan penderitaannya. Saseru ka yo? Nani se kokoro no sekai. Jikan ga tomaru. So, secara singkatnya, dulu ketika Vermel ini masih loli, Vermel itu tinggal di sebuah panti asuhan dan diasuh oleh seorang sister yang aing sebut saja Mai Ayang lah ya, karena baik banget anjing. Kalau asli aing nikahin udah ini cuy. Bentar, kok ada logo Neko anjing? Menarik. Tapi ya di luar itu semua, awalnya sih kehidupan Mbak Vermel di panti asuhan ini itu nampak bahagia-bahagia aja ya para penonton. Vermel loli bermain, tertawa, dan menghabiskan waktunya seperti loli-loli pada umumnya. Sampai semua itu berubah ketika secara tidak sengaja identitas asli Vermel loli yang seorang iblis pun terungkap ke hadapan publik. 悪ふざけにしても度が過ぎてるっつペルメお前それ Wah, para warga yang mengetahui ada sesosok iblis di kota mereka tentu dong berbondong-bondong langsung menyerbu panti asuhan Vermel loli dan berniat untuk mengirim Vermel loli ke isekai. Karena di sini para warga percaya bahwa dengan adanya iblis di kota mereka, pasti hal tersebut akan mendatangkan malapetaka kepada mereka semua. Dan benar saja cu, tak lama dari itu muncullah wabah yang banyak memakan korban jiwa di kota tersebut. Dan yang disalahkan siapa? Betul, Vermel Kang. 返して私の子は出てこいこの悪魔が
Sedangkan keluarga Vermel yang ada di panti asuhan ini itu mengatakan kepada Vermel untuk pergi aja dulu gitu sampai situasinya benar-benar tenang. Ya meskipun awalnya Vermel nampak enggan, tapi karena Vermel pun tidak memiliki pilihan lain dan takutnya dengan adanya Vermel di sini hanya akan membawa celaka saja kepada keluarganya. Dengan berat hati, Vermel Loli pun pergilah dari gereja tersebut. Tapi baru beberapa langkah Vermel pergi, Vermel berubah pikiran dan begitu mengkhawatirkan keadaan para keluarganya yang ada di panti asuhan. Dan dari sini nih cu, ketika Vermel balik lagi ke sana, Vermel melihat ya, Vermel melihat seluruh keluarganya yang sudah menggantung di langit-langit. Wah, melihat hal ini tepat di depan matanya, seketika membuat Vermel sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dan duar! Hancurlah seluruh kota tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Alto adalah, apakah Alto masih bisa menerima takdir Vermel yang begitu menyakitkan seperti ini atau tidak? Dan apa yang akan Alto lakukan jika ia berada di sisi Vermel saat ini? Alto sendiri Berdua bang, sama siapa, cu? sama Otong. Serah anjing. Nah, Alto sendiri yang melihat akan penderitaan dari Vermel langsung menghampiri Vermel dan memeluk Vermel dengan begitu hangatnya, sembari berjanji bahwa mulai saat inilah Alto yang akan melindungi Vermel apapun yang terjadi. Meskipun mungkin satu dunia akan memusuhi dirinya, tapi Alto sama sekali tidak peduli. Asalkan Vermel selalu berada di sisi Alto, itu saja sudah membuat Alto merasa bahagia kok. Dan あなたとずっと一緒に生きていたい。好きです、ベルメイさん。 And ya, dengan mereka berdua yang pada akhirnya bisa menerima satu sama lain, kini kita diperlihatkan Alto dan Mbak Vermel yang mulai bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti bagi Loliete. Tapi ketika Loliete ini benar-benar akan serius melawan Alto dan Mbak Vermel, tiba-tiba saja Heliodor muncul dan meminta kepada Loliete untuk mensudahi perburuan mereka. Secara kan di luar sudah mulai ramai ya, dan jika diteruskan mungkin hanya akan membawa masalah saja ya bagi mereka berdua. Dan meskipun berat ya, mau tidak mau deh untuk sementara Loliete pun membiarkan Alto. Sekaligus dengan mundurnya Loliete, perginya Fatimah karena sudah menyelesaikan misi terakhirnya. ベルメイを頼む。私の大切な友人だ。はい。さよなら、ベルメイ。 Alto pun mulai berlatih dengan para anggota OSIS lainnya agar bisa menjadi lebih kuat. Ya, meskipun aing yakin yang kuat duluan itu malah si Ojon gitu kan. Karena, ya lihat aja lah sendiri. 逸材と言える。だが、足りない。 Alamak, aku juga mau dong. Dan Alto pun semakin serono main laga-laga dengan Mbak Vermel. Maka dengan semua masalah yang berakhir dengan bahagia, anime yang berjudul Aku Ingin Punya Familia Succubus juga pun tamat ya mamangku. Kalau aing nggak upload lagi berarti aing lagi nyari buku kuno di perpustakaan ya para pemirsa. But what the hell, boy?